kemudian pernah kerja di bengkel mobil, percetakan, pengangguran stadium akut, menjadi pelayan MLM, jual properti dan lain-lain. Tepuk tangan loh karirnya ya, luar biasa sekali. Kemudian prestasi di Prudential, bergabung sebagai agent di usia 21 tahun, kemudian promosi AM di usia 26 tahun. Wow, luar biasa sekali. Kemudian juga dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011, beliau telah mencapai QC, Star Club, Double Star Club, PCC, dan juga PC Leader. Kemudian Mid-Year Leader Challenge sebanyak 7 kali. Kemudian Top Leader nomor 3 nasional di tahun 2011, Top Agency of the Year 2011, dan grup bisnis saat ini beliau telah memiliki 21 AM. Sangat-sangat luar biasa sekali, dan orang yang sangat luar biasa ini mau hadir di Malang untuk rekan-rekan sekalian. Nah, oke, kita akan melihat dulu video kesuksesan dari beliau. Wah, tepuk tangan buat Bapak, mantap ya. Oke. Teman-teman, tahu nggak lagu salipan saya ini lagunya apa? Menendang langit. Menendang langit. Menendang langit itu dibuat di mana? Hah? Di dekat kota Malang. Ya. Di syutingnya sebenarnya ada sebagian yang site-nya itu di kota Malang ya. Dan di Gunung Bromo dan sebagainya ya. Wah, bagus banget. Film ini sangat menginspirasi. Jadi kalau hari ini kota Malang aja udah diekspos, ya kan? Masuk ke dalam satu film yang luar biasa, mestinya teman-teman juga harus jadi jagoan-jagoan Prudential yang mengekspos Malang menjadi nomor 1 di Indonesia. Bagaimana teman-teman? Oke ya. Nah, terima kasih sekali saya ucapkan untuk Ibu Amel yang luar biasa, yang intinya bisa membawa kami hadir di sini dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, saya juga senang sekali bertemu Pak Beni, Ibu Medi, mana Ibu Medi ya? Di Kalimantan ya. Terima kasih ketemu dengan teman lama Pak Medi, Ibu Medi, Pak Beni, dan juga ada Pak Zulkifli ya. Kemudian ada lagi di sini teman-teman yang lain. Mungkin ada wajah yang saya pernah lihat lagi di Surabaya ya. Ya, ini dari Jakarta ya, adiknya teman kami ya. Kemudian teman-teman, ini udah akhir tahun. Menurut saya sih apa yang akan saya bagikan hari ini, semangatnya boleh teman-teman ambil ya, untuk mulai serius bagaimana teman-teman bisa meraih puncak sukses di Prudential tahun depan dan menutup tahun ini dengan sesuatu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi ya, thank you. Nah, sebelum tentu saya harus memperkenalkan diri ya. Hari ini mungkin Bapak Ibu udah melihat, wah, Cheris seorang yang sukses. Tapi kita semua sama, lahir di dunia ini harus dalam proses oek dulu, betul ya? Jadi bayi dulu, betul ya? Lahir di sebuah keluarga. Nah, dulunya saya mau tampilkan wajah saya ini seperti ini. Ya, saya juga lahir ya di sebuah keluarga sama seperti Bapak Ibu sekalian. Waktu kita kecil, coba kita lihat, pasti muka kita semuanya itu very cute ya. Imut Ya, imut, lucu gitu ya. Nah, pasti deh ya. Jadi kalau lihat dari wajah anak ini, kesannya apa Bapak Ibu sekalian? Happy, apalagi? Unyu-unyu. Bahasa Malangnya apa? Artinya apa? Super cakep. Ya. Nah, betul. Saya lahir dulu waktu kecil belum tahu apa-apa, masih happy. Saya yakin
Bapak Ibu sekalian, waktu masa kecil kita umur setahun, 2 tahun ya kita masih polos, masih happy gitu ya. Tapi dalam perjalanan waktu, coba deh Bapak Ibu bandingkan teman-teman sekalian ya, foto Anda yang dulu yang waktu kecil dengan sekarang. Ya, gimana perubahannya? Lebih happy atau kurang happy? Nah, kalau saya berubahnya jadi begini. Banyak Wah. banyak pikiran. Kenapa ya bisa jadi begini ya teman-temannya? Mikir kapan jadi AM itu. Waduh. Bapak Ibu sekalian, kayaknya hidup ini ternyata tidak seindah yang dibayangkan loh. Di-liku hidup ini, tantangan hidup ini, ternyata memang hidup ini keras. Nggak ada yang bilang hidup ini enak. Hidup ini harus dijalani. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, saya terbuka aja ya Bapak Ibu sekalian. Saya baru tahu papa saya, asli papa saya itu waktu saya umur 15 tahun. Jadi sebelumnya saya mengalami sebuah kekerasan rumah tangga yang sering di sinetron itu. Saya mengalami kekerasan ya. Ayah tiri saya itu bangkrut dan dia memutuskan untuk tidak mau bangkit lagi. Jadi dia nganggur. Yang kerja itu mama saya. Jadi mama saya kerja harus khawatir saya yang di rumah takut digebukin. Saya suka digebukin teman-teman. Dan umur 12-13 tahun saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Memutuskan untuk nginep di hotel. Hotel mana? Hotel Om, hotel tanteku, Om 1, 2, 3 digilir, semuanya angkat tangan. Jadi saya cuma check in check out aja. Ada yang check in check outnya sebulan, ada yang setengah tahun, ada yang setahun. Yang paling lama kayaknya nggak sampai setahun deh ya. Mama saya bekerja menghidupi rumah tangga, tapi dia harus masih khawatir ini anaknya bagaimana. Nah makanya jadinya begini teman-teman. Ya, pusing gitu ya. Jadi teman-teman ternyata banyak masalah. Ya, dan broken family. Tapi kalau dari wajah ini kesimpulannya cuma satu. Wajah orang yang berhutang banyak maaf, jutaan maaf. Sama siapa? Yang pasti sama mama saya. Sama om tante yang juga pusing gara-gara saya. Guru juga yang pusing gara-gara saya. Utang maaf. Dan yang utang maaf paling gede adalah saya utang maaf sama Tuhan. Kenapa waktu itu saya salahin Tuhan ya? Saya bilang, Tuhan kamu ini kalau bahasa orang Tionghoa ngomong boceng li ya. Kamu nggak adil, saya bilang. Kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Marah, benci banget sama waktu itu sama bapak tiri saya. Nah jadi teman-teman inilah kurang lebih perjalanan hidup saya ya. Jadi tadi udah lihat di Sunday Punch, saya pernah tidur di pasar, tidur di meja biliar, tidur di mana-mana pernah, rumah kosong juga pernah ya. Nah sangat keras hidup ini. Jadi tapi teman-teman, singkat cerita, dalam perjalanan hidup ini saya bersyukur ya, saya bisa berdamai lagi dengan Tuhan ya. Akhirnya saya kita baikan. 2 tahun kemudian ya, saya bertemulah dengan leader saya ini ya. Nah, leader saya ini namanya Challenge, artinya tantangan ya namanya ya. Nah jadi teman-teman waktu itu dia juga cerita sama saya, dia bilang, Ceris ya, saya pun seorang lulusan SD ya, hidup saya juga kurang lebih sama hancurnya lah sama kamu. Papa saya seorang penjudi, sama lah kayak kamu, udah kayak nggak punya papa aja gitu kan, semua habis. 5 saudara tinggal di tempat yang begitu kecil. Ya, saya dari kecil udah harus bekerja. Nah ketika dia membuka itu, saya mulai rasanya ada harapan. Tadinya benar-benar kayaknya masa depan itu gelap sekali. Bingung mau ngapain, lulusan SD saja, pergaulan yang nggak jelas ya. Tapi waktu saya lihat dia, kok dia bisa juga ya, dia sukses juga. Jadi teman-teman,
Intinya teman-teman, waktu leader ya, Anda kemudian Anda merekrut dan sebagainya, saya percayalah kalau sesuatu yang dijalani dengan serius, pasti itu udah dipasangin sama Tuhan. Saya nggak tahu kalau waktu itu yang rekrut saya itu profil terlalu tinggi, nggak tahu saya bisa nggak ya. Tapi ternyata yang merekrut saya ini, dia juga backgroundnya sama hancurin, tapi dia bisa berhasil. Jadi saya merasa saya ada harapan. Kemudian yang kedua, yang menarik saya adalah dia menanyakan saya, ini sebenarnya apa sih impian kamu? Jadi ini adalah orang yang pertama kali dalam seumur hidup saya, mungkin waktu itu saya umur 21 tahun, nggak ada orang loh yang nanyain saya itu apa sih impian. Saya dengar kamu nih udah kemana-mana nih, ke Taiwan lah, ke inilah, ke itulah, itu kan merantau kemana-mana. Kamu udah nemuin belum apa yang kamu cari? Sebenarnya kamu pengen cari apa? Sukses seperti apa yang kamu inginkan? Nah pertanyaannya sederhana, tapi saya nggak bisa jawab. Dan saya nggak tahu hari ini kalau saya tanya balik ke teman-teman sekalian, teman-teman bisa jawab saya nggak? Pertanyaan yang simple tapi sulit sekali dijawab. Benar ya? Saya selama ini ternyata muka yang begitu Pak suram ini karena nggak punya impian, teman-teman. Ini adalah muka orang yang lari dari masalah. Makanya waktu dia tanya tentang apa impianmu, itu membuat saya mulai mencari gambarnya mana. Saya nggak bisa nemuin gambarnya itu. Gambarnya seperti apa? Mulailah dia cerita, ya, dia mulai sharing. Ya intinya dalam hidup ini kita punya hak dong untuk bisa happy, betul? Sehat dan sejahtera. Seperti apa? Kalau saya udah nggak mungkin pikir saya bisa kerja, boro-boro kerja. Siapa yang mau terima ijazah saya ya? Kerja pun siapa yang bisa terima saya sampai menjadi manajer gitu. Waktu itu kalau ada orang yang mau kasih gaji 1 juta aja, saya mungkin udah tahu diri. Tapi di dalam pikiran saya nggak mungkin saya kerja. Udah nggak mungkin. Tapi kalau nggak kerja, ngapain dong ya kan? Mau usaha apa gitu? Mulai dia cerita dan cerita dan cerita. Tapi intinya teman-teman, kuncinya adalah kita harus punya impian. Dan impian itu harus ya serius kita ingin yang mengejarnya. Dan pun harus tahu caranya itu bagaimana. Nah, sebelum saya akan lanjutkan, di sini ada sebuah klip. Ya, klip ini sederhana sekali, itu tentang impian. Ternyata impian itu ada powernya. Kalau kita benar-benar serius terhadap impian kita, itu ada power. Ya, sebelum saya lanjut, kita bisa lihat, tolong diklik dreamnya. Oke, ya. Lebih besar ini. Supaya lebih jelas mungkin lampu. Oke, ya, teman-teman bisa lihat ya. That's the power of dream, teman-teman ya. Makanya waktu saya bertemu dengan leader saya, berkat yang saya pertama dapatkan adalah leader saya langsung membantu saya merubah fokus hidup. Fokus hidup yang dulunya dalam masalah, ya, fokus nggak ada tujuan, sekarang itu diarahkan langsung fokusnya kepada dreams. Nah, jadi apa yang menjadi impian Bapak Ibu sekalian? Apa yang ingin Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Yang sudah rindu sekali teman-teman ingin capai. Nah, teman-teman, ya singkat cerita ya, dari situ mulailah saya belajar ya untuk menuliskan impian ya. Untuk berani bermimpi. Mungkin dulu yang nggak berani bermimpi, saya jadi berani bermimpi. Dia bilang, Charis, saya adalah agen pertama di Prudential Johor ya, Johor Baru Malaysia ya. Yang tahun pertama
saya buat impian mau beli Mercy. Karena rata-rata orang yang beli Mercy di Johor sana, Johor Baru itu semua orang yang sudah levelnya manajer. Dia orang baru naik Mercy. Kalau saya bilang saya seorang agent. Tahun pertama saya sudah beli Mercy. That's my dream. Dan saat itu saya menjadi top 5 nasional. Akhir. Buat saya, buat saya. Tapi tepuk buat leader saya ya. Kurang kencang nih tepuknya ya. Kurang tulus. Teman-teman, kalau tepuk tangan itu harus tulus. Kenapa teman-teman ya? Kata dokter itu sangat sehat ya. Ketika kita tepuk tangan semakin kencang, peredaran darahnya lancar. Makanya waktu kita tepuk tangan, peredaran lancar, mukanya merah-merah. Ya, kesannya jadi awet muda ya. Oke, kalau gitu teman-teman saya minta tepuk tangan Malang, teman-teman Malang yang paling tulus. Thank you. Nah, jadi teman-teman, leader saya itu udah nunjukin jalan. Ini jalannya Charis, kamu harus punya dreams. Ya, saya berhasil mencapainya. Dia tunjukin foto-fotonya. Nah, jadi saya timbul harapan. Wah, saya punya harapan untuk sukses di sini. Ya, caranya bagaimana? Cara itu gampang, teman-teman. Cara itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kenapanya dulu, betul ya? Yang paling penting adalah alasan dari kita. Alasan untuk kita kerja keras, alasan dari usaha-usaha yang kita keluarkan ini. Alasannya apa? Ya impian lah, betul nggak teman-teman? Betul. Ya, jadi waktu itu saya mulai berani menulis. Ya, dulunya yang nggak berani berpikir, ya. Suatu saat saya akan menikah, wah. Tapi saat itu udah mulai berubah. Nah, ini kebetulan nih ya, pasangan saya ada di sini. Nanti sesi bonus loh, nanti dengar dari pasangan saya ya. Bagaimana pasangan saya itu mau loh sama seorang lulusan SD saja. Lebih hebat dari Mama Lauren ternyata. Dia punya visi yang bisa lihatnya jauh-jauh ya. Nah, tahun lalu begitu juga tahun lalu ketika kami serius untuk mencapai sebuah impian, kami mulai berani menuliskan. Ini adalah tulisan di mana kami berdua rindu menjadi presiden klub suami istri. Ya, presiden klub suami istri di Prudential itu tidak mudah. Leader itu harus top 8 nasional, agent itu harus top 16 nasional. Karena di agensi kami ini sudah tahun pertama ada spos presiden klub, tahun kedua ada spos presiden klub, tahun ketiga tongkat estafetnya mereka minta kami untuk melanjutkannya supaya nggak putus. Ya menurut kami ini sesuatu yang harus kami perjuangkan. Nah jadi itu kami tetap menuliskannya ya. Dari pada saat saya join jadi agent, mau ke agency manager, tuliskan sampai kami saat ini sudah menjadi seorang agency manager pun kami masih melakukannya teman-teman. Oleh karena itu, poin saya yang pertama adalah berani untuk bermimpi dan tuliskan impian itu, supaya impian itu menjadi jelas. Ya, jelas. Nah, jadi itu yang pertama saya dapatkan. Kemudian, apakah setelah saya sudah menuliskan impian semuanya lancar? Belum, teman-teman. Waktu kita menuliskan impian, pertanyaan kedua muncul. Bisa nggak ya gua? Betul? Ya. Ada nggak yang namanya ragu-ragu? Orang bilang Prudential bagus, agent penghasilan bisa puluhan juta, agency manager ratusan juta. Ya mau tulis ya. Habis tulis, percaya nggak? Ya bener sih, Prudentialnya bagus. Kalau zaman dulu itu Prudential, zaman saya join usia 21 tahun, Prudential itu masih nggak dikenal. Ngomong Prudential aja, waktu telepon aja, orang pikir itu perusahaan odol, Prodental gitu ya. Ada dentalnya ya. Orang lihat logonya aja, kamu dari kosmetik mana? Ya, zaman itu
teman-teman. Nah, jadi tantangannya beda. Waktu saya 15 tahun yang lalu dengan teman-teman tantangannya beda sekarang ya. Justru waktu itu tantangan kita adalah perusahaan kita tidak dikenal. Ya, tantangan teman-teman nggak ada, perusahaan nggak dikenal, nggak ada lagi, udah dikenal, udah nomor 1, produk udah oke. Tantangannya teman-teman sekarang yang paling besar adalah Anda percaya nggak Anda adalah seorang pemenang di sini? Kita percaya nggak kita ini bisa lakukannya? Nah itu tantangannya. Nah, jadi pada saat itu seorang anak yang berusia 21 tahun ya, pakaiannya juga nggak seperti hari ini ya. Ini udah adalah pakaian paling rapi. Ya, pakai jeans, ya. Dia punya tali pinggang masih pakai bison, ya kan? Bude gitu, ya. Kancing dibuka. Tapi di saat itu saya ingat sekali, ya. Di persimpangan antara yakin tidak yakin, ya. Bisa atau nggak bisa, maju atau mundur, ya kan? Mama saya bilang, dia bilang sama saya, Ceris, kita harus percaya bahwa ini semua sudah Tuhan atur. Kita bertemu dengan Mr. Tan, sehingga Mr. Tan memperkenalkan bisnis yang luar biasa ini sama kita. Jadi buat kita sudah ada pilihan lain lagi. Mama saya aja dari sekretaris direksi dia udah berhenti jalanin MLM full time aja, dia juga berhenti dari MLM itu dan dia mau full di sini. Jadi dia bilang sama saya, di belakang kita hanya ada tembok. Satu-satunya yang harus kita jalanin adalah maju. Ya, apapun tantangannya yang ada di depan, tembok yang di depan itu tidak akan setinggi tembok kita di belakang. Udah nggak akan bawa kita kemana-mana. Nah itu yang namanya belief. Saya belajar namanya percaya, belief itu kita lakukan dengan sadar, bukan dihipnotis. Ya saya yakin akal budi yang sudah diberikan, kita sanggup membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Dan itu dilakukan dengan sadar. Dan saya lakukan itu dengan sadar. Bukan hanya karena pengaruh dan sebagainya, ya. Tapi itu katakan sama diri sendiri, percaya itu dengan sadar. Nah, sebentar ya, ini film ya. Teman-teman perhatikan ya. Kata-katanya simple, tapi intinya dari film ini, orang ini percaya dirinya luar biasa. Percaya dirinya luar biasa. Karena nggak sempat saya taruh teks, teman-teman perhatiin aja ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, dia jauh-jauh ini film apa? Film yang orang idiot lah ya. Dia ini salah satu idiot lah. Jauh-jauh dia untuk ketemuin wanita ini. Dia cuma mau kasih tahu bahwa dia menyukai wanita ini. Waktu dia menyukai wanita ini, dia nyatakan dia juga pengen tahu ya. Tolong kasih tahu saya ya. Apa adanya, it's okay ya kan? Ya kan? Apa adanya ya kan? Saya punya peluang berapa? Saya punya peluang. Terus wanita bilang kan, peluang kamu itu nggak baik. Saya harus berubah. Maksudnya nggak baik. 1 di antara 100. Dia bilang enggak, 100 di antara 100 juta. Dia bilang. Berarti dia ditolak dong, bener nggak? Ya. Tapi responnya sangat mengejutkan ya. Dia bilang, yes! Berarti saya masih punya peluang. Jadi teman-teman ya, seorang idiot aja masih punya percaya diri loh. Betul nggak teman-teman? Bagaimana dengan kita? Kita punya percaya. Kita percaya nggak sama mimpi kita? Percaya nggak bahwa kita punya masa depan yang bagus di sini? Percaya nggak kita ini bisa mewujudkan impian buat orang-orang kita cintai di rumah? Nah, bicara tentang percaya ini, menurut saya ini ada satu orang yang luar biasa yang dia bisa bagikan ya. Seorang lulusan dari Amerika.
Ya, dan kenapa dia mau percaya lakukan bisnis ini? Dan terlebih lagi kenapa dia mau percaya sama seorang yang lulusan SD untuk dinikahi? Mau dengar teman-teman? Mana tepuk tangan yang tulusnya? Ya, kita sama Ibu Gunawan ya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, ada beberapa muka. Halo Pak Benny ya, tadi saya nggak lihat, betul tadi saya salim dulu ya. Oke teman-teman, nama saya Is Gunawan, saya istri dari Pak Ceris ya. Jadi waktu saya join ke bisnis ini usia saya 23 tahun. Saya lulusan Amerika, sekolah di University of Iowa, majornya di marketing. Jadi kalau rata-rata sarjana itu perlu waktu 4 tahun, saya selesaikan dalam 3 tahun. Nah kebetulan background saya, papa saya meninggal waktu saya usia 13 tahun. Ya karena penyakit diabetes, komplikasi ke ginjal, ke mata sampai ke levernya. Jadi akhirnya meninggal di usia 47 tahun. Nah waktu papa saya meninggal, kebetulan papa dan mama itu buka toko bangunan yang kecil ya. Nah jadi ketika papa saya meninggal, mama saya masih bisa menjalankan toko itu. Nah meskipun papa saya cuma selesai SD juga, mama saya cuma selesai SMP, tapi mereka punya visi yang sangat besar buat anaknya. Bahkan waktu saya kecil, saya ingat banget papa saya sering panggil saya, dia bilang, Isu belajar yang pintar, belajar yang rajin, nanti kalau besar papi akan sekolahin kamu ke Amerika. Saya bilang Amerika, gaya bener gitu ya. Tapi itu adalah visi seorang orang tua ya teman-teman. Hari ini kalau kita jadi ayah atau ibu, kita punya anak, kita pasti mau kasih yang terbaik buat anak kita, betul ya? Betul. Kalau kita bisa sekolahin dia sampai ke luar negeri, kenapa enggak? Nah jadi ketika papa saya meninggal, visi itu diterusin sama mami saya. Nah waktu saya SMA itu saya juga sempat ada satu pikiran, aduh mami saya kan sendirian, ya kan saya punya dua adik laki-laki di bawah saya. Jadi saya pikir, udah nih daripada sekolah luar negeri kan biaya mahal, mendingan saya bantuin mami jaga toko aja, kecil-kecil udah jadi bos gitu kan. Tapi mami saya bilang jangan, justru ini ada kesempatan, kamu bisa sekolah, kamu sekolah. Jadi mami saya tradisional ya teman-teman ya, dia setiap kali ada keuntungan dia beli dolar. Dia beli dolar dari harga dolar itu masih 600-700 perak loh teman-teman. Dia beli karena dia tahu anak dia mau disekolahin ke Amerika. Berarti dia harus beli US dollar. Jadi dia beli dari dolar masih murah teman-teman. Dia kumpulin dari mungkin dari sekitar tahun 90-an ya, sebelum dolar akhirnya naik. Nah singkat cerita, saya selesai sekolah. Waktu itu saya pulang dari Amerika ke Indonesia karena waktu saya berdoa ya teman-teman, ada satu panggilan yang kuat, kamu harus pulang. Ya mungkin, ya saya bukan Mama Loren sih. Cuma maksudnya itu jelas banget kalau harus balik. Ibu yang baru datang di depan masih kosong Bu, silakan, nggak apa-apa, monggo baru mulai kok. Baru mulai saya ngomong maksudnya. Ya silakan, nggak apa-apa Bu, ini kosong, kasihan daripada di belakang. Nah jadi intinya saya pulang dari Amerika ke Indonesia. Waktu saya pulang teman-teman itu berat juga ya, karena mami saya punya satu tujuan supaya saya bisa buka jalan. Kalau saya bisa menetap di Amerika, nanti kan adik saya bisa saya boyong, mami saya mungkin kita semua bisa sekeluarga di Amerika. Tapi yang terjadi adalah saya pulang ke Indonesia. Nah waktu saya pulang teman-teman, saya cari kerjaan, saya melamar ke 36 perusahaan, saya dapat 2 panggilan. Jadi sampai kayak cold calling ya waktu kita cari kerja ya. Nah buat informasi teman-teman, saya kerja itu tahun 97 akhir, lulusan Amerika gajinya 1,4 juta. Wah itu udah dibilang udah lumayan bagus ibu, karena kenapa? S1 dari Amerika. Nah jadi kalau waktu itu lulusan lokal, lulusan teman-teman saya lulus di universitas dalam negeri, itu gajinya sekitar 900.000 sampai 1 juta. Jadi kita yang lulusan Amerika modalnya lebih gede, sama lulusan lokal tuh bedanya nggak jauh. Sama kayak hari ini teman-teman kalau nanti ngerekrut anak-anak yang lulusan Amerika atau Australia, mereka kalau baru kerja di sini di Citibank gaji mereka paling 2,5 juta teman-teman, 2,5 juta sampai 3 juta, masih kalah sama penghasilan agent yang santai-santai di tahun pertama di Prudential. Ya, jadi singkat cerita waktu itu saya kerja selama 10 bulan. Waktu kerja namanya orang kerja ya teman-teman, kita kan masih baru. Nah waktu itu saya dimasukin ke satu divisi corporate marketing. Jadi tugas kita tuh bikin perencanaan marketing buat perusahaan-perusahaan. Lalu saya juga sering mikir teman-teman, waduh gaji 1,4 juta, saya masih bisa nabung teman. Saya nabung sekitar 200-300 ribu, saya beli dolar. Saya pikir, wah saya punya impian, saya mau bawa mami saya keluar ke Singapura, gitu aja.
Oh iya, satu lagi, saya dari kecil sampai besar baru naik pesawat itu waktu SMA ke Bali. Itu pun karena saya mau ke Amerika. Jadi saya nggak pernah ke luar negeri kemanapun juga, langsung dari Jakarta tuh langsung untuk sekolah ke Amerika. Jadi mami saya khawatir saya nanti nggak ngerti pakai seatbelt segala macam, takut norak ya. Jadi diajak dulu ke Bali dulu nih, naik pesawat sekali biar nggak norak gitu ya. Nah jadi pas udah kembali ke sini, ya saya punya cita-cita saya nggak pernah ke Singapura loh teman-teman. Itu sampai usia 20, berarti 23 tahun tidak pernah ke Singapura. Nah saya punya impian saya mau ajak mami saya ke Singapura deh, gitu dari hasil tabungan saya. Nah terus saya mikir, kadang-kadang kalau bekerja saya suka berpikir, aduh kalau kayak gini modal mami saya kapan balik ya, kapan kayanya kayak begini gitu. Nah ternyata teman-teman cuma ada 3 cara kalau mau jadi orang kaya. Ya nomor 1 buka toko, jadi pengusaha, ya kan, tapi pengusaha butuh modal, tuh. Nah terus cara kedua saya harus kerja serajin manajer saya. Saya tinggalin manajer saya kan, manajer saya kerja waktu itu sudah 6 tahun di atas saya, gajinya juga sekitar 4-5 juta. Jadi saya tahu 5 tahun kemudian saya akan seperti manajer saya kalau saya rajin. Nah atau ada cara ketiga teman-teman yang paling cepat, tapi nggak gampang juga. Jadi bini muda yang keempat dari bos. Tapi waktu itu saya tidak sekinclong ini teman-teman. Aduh dulu masih madesu deh bener-bener deh. Maksudnya, ya gaji 1,4 juta buat penampilan mau berapa banyak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi akhirnya setelah bekerja saya merasa tidak puas. Terus namanya orang baru lulus itu kan sangat idealis ya. Jadi saya pikir, wah saya mau cari pekerjaan yang sesuai dengan kepuasan batin. Uang itu bukan masalah, uang nomor 2. Toh saya masih nebeng sama mami saya gitu kan. Akhirnya dari bekerja sebagai profesional saya melamar menjadi guru TK. Bayang ya, guru playgroup, sorry bukan TK. Jadi saya dikasih murid anak yang paling kecil dari 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Ya teman-teman kebayang ya, 1,5 tahun sampai 2,5 tahun ngomong belum lancar, pipis di mana-mana, terus dan nggak bisa diem ya. Jadi singkat cerita dalam 4 bulan saya kena tipes 2 kali. Wah luar biasa itu anak-anak nggak bisa diem semuanya. Nah terus waktu saya berhenti itu waktu saya kerja, waktu itu Pak Ceris ya udah nawarin, ceritain mau jadi agent gitu ya. Terus saya bilang, aduh namanya karyawan ya teman-teman ya, itu kan kalau jadi agent kalau kerja dapat duit, kalau nggak kerja kan nggak dapat duit, mendingan gini. Saya males nggak males, masuk nggak masuk saya tetap dapat gaji 1,4 juta. Jadi kualinya masih belum terbuka teman-teman. Cuma memang waktu itu saya udah melihat ini Ceris seumuran sama saya, tapi dia sudah manajer. Income-nya waktu itu udah sekitar, waktu dulu ya, income dulu ya teman-teman ya, Ceris kan masih unit manager itu sudah 7-8 juta, sudah punya mobil sendiri, meskipun mobil Panther. Sementara kita gaji 1,4 juta, gimana caranya nyicil mobil gitu kan. Nah saya juga udah mulai mikir nih apa yang Ceris kerjain mestinya sesuatu yang bagus gitu. Nah jadi akhirnya saya cuma kenalin aja, saya nggak jalanin. Sampai saya berhenti dari sekolah itu, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Dan waktu itu Ceris di OP, cerita panjang lebar, sampai saya pusing, ini mana mungkin sih 100 juta sebulan gitu. Bener nggak teman-teman? Percaya nggak 100 juta sebulan itu ada atau nggak? Waktu teman-teman diceritain, kita bilang kita dibohongin kali ya. Kalau 100 juta setahun saya percaya teman-teman. 100 juta sebulan saya nggak percaya. Orang gaji cuma 1,4 juta kok dia ngomong 100 juta sebulan gitu kan. Ini ketawa-tawa seperti saya ya. Nah jadi intinya saya tanya Ceris, kalau hari ini saya jalanin saya dapat berapa? 30%. Ya udah itu aja yang saya ingat. Jadi kalau misalnya saya bisa, ada orang mau nabung 1 juta, saya dapat 300.000 kan? Ya udah saya mikirnya sederhana aja. Nah jadi waktu itu pun tahun sebelumnya tahun 98 kan ada kerusuhan nih. Mami saya punya toko bangunan itu habis, kena. Ya rumah juga kena. Jadi waktu itu baju semua dijahit, kita sih nggak apa-apa, kita nggak, jadi waktu pas mau dijalan itu kita sempat ke tetangga ke belakang, jadi tidak ada korban jiwa teman-teman, cuma barang semua habis. Nah jadi waktu itu mami saya mobil yang buat ngangkut pasir itu dibakar di depan toko, dua-duanya nggak ada. Nah jadi waktu itu saya cuma punya satu impian, saya mau beli mami saya mobil buat dia bisa dagang lagi gitu teman-teman. Nah jadi waktu itu goal setting sama Ceris, sudah goal setting. Dan saya nggak ngerti startup itu apa, api itu apa gitu. Pokoknya tujuan saya waktu itu saya mau beli mobil buat mobil Colt itu buat ngangkut pasir gitu aja. Nah ternyata teman-teman
ketika kita punya tujuan yang baik gitu ya, tujuan yang memang bukan buat diri kita sendiri, nah itu Tuhan berkati teman-teman. Tahun itu, tahun pertama saya dapat double startup ke New Zealand. Double startup dulu teman-teman, apinya cuma 245 juta dulu ya, startupnya 188 juta. Nah jadi waktu dapat, dan waktu pertama kali saya lihat ATM saya kan ada bonus, saya sampai kaget teman-teman. Saya sampai telepon Ceris, ini ada salah nggak Prudential, salah transfer nggak gitu ya? Karena bonus pertama saya ingat banget itu bonus pertama saya 25 juta tahun 2000. Kan bonus kan dikasih kan awal tahun kan. Saya bilang ini gaji saya 2 tahun kalau saya kerja. Jadi saya bilang ini bisnis ini gila. Karena kenapa seperti jadi gila ya? Karena gini, setiap bulan gaji kita naik loh. Kan tadi kita baru ngobrol sama teman ya. Aduh, Bu, saya udah kerja begitu keras, gaji saya naik paling cuma 100-200 ribu, bahkan nggak sampai 10% dari gajinya. Padahal di Prudential, gaji kita naik setiap bulan teman-teman. Setiap kali Anda melakukan prospek, setiap kali Anda presentasi, ada closing, Anda dapat income lagi di bulan berikutnya. Nah, cuma balik lagi, memang untuk menjalankan bisnis ini awalnya tidak mudah. Ya, waktu zaman dulu yang kayak Pak Ceris ngomong, kita punya program tabungan harus setor 30 tahun. Nggak boleh putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan hangus. Coba, siapa yang mau ambil produk seperti itu teman-teman? Nah, tapi buktinya tahun-tahun itu pun kita bisa mencapai double startup. Nah, waktu saya join itu saya kan idealis teman-teman, yang namanya mahasiswa. Jadi teman-teman kalau rekrut mahasiswa harus sabar, ya, karena biasa mereka tuh punya satu set idealisme sendiri. Jadi saya pikir saudara saya banyak, teman saya banyak, saya nggak mau prospek dulu. Kebetulan waktu itu saya ada di kantor di mana banyak kan orang itu door to door, jadi mereka nggak pakai referensi, datang ke toko presentasi closing. Jadi saya ikut gerakan ini gitu ya, aliran ini. Jadi saya bilang kalau orang yang nggak kenal aja bisa ambil sama saya, orang yang kenal mah gampang lah, bener nggak? Yang nggak kenal aja bisa masuk gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, 1 bulan pertama saya prospek sekitar 50 orang lebih, ya tidak ada yang masuk. Ya, itu door to door. Dan saya merasa presentasi saya bagus, saya ngomong bagus gitu. Dan ada sampai di satu titik saya kan canvassing ya di pasar dekat rumah saya. Terus ada satu orang toko emas gitu ya, waktu saya mau presentasi dia sana gitu. Wah, sadis amat, ngomong juga belum gitu kan. Namanya kan agent baru, mentalnya kan belum gitu kuat ya. Ya saya sampai nangis loh teman-teman loh. Terus saya cerita sama Ceris, ya iya gitu susah ya bisnis ini ya. Maksudnya saya tuh sekolah di Amerika loh. Hari ini gua nggak usah kerjain, saya nggak usah jalanin ini. Saya kerja Citibank juga masih mau terima kok. Saya sampai nangis teman-teman. Terus Pak Ceris bagus, dia bilang gini, udah sabar gitu. Kamu kan baru sebulan, saya dulu 3 bulan gak ada nasabah. Wah saya langsung terhibur. Nah terus teman-teman saya ingat banget waktu itu Pak Ceris bilang, kalau kulit muka nih dipotong, kamu gantung di pasar, ada yang mau beli nggak? Nggak ada yang mau beli, betul nggak? Ya kan kulit ayam lebih laku daripada kulit manusia kalau dijual di pasar. Nah dan hari ini inget, yang namanya gengsi itu nggak bawa kita kemana-mana. Apa artinya pakai baju keren, kerja di bank atau kerja di Sudirman? Kalau kita lihat Sudirman itu banyak bank-bank besar. Ya kan penampilannya keren, wangi, bagus, tapi kantongnya. Nah, jadi apakah kamu rela menukar impian kamu hanya buat gengsi kamu aja? Nah itu membuat saya betul juga ya. Jadi saya mulai oke, bener juga. Ini kan baru jalan 2 minggu, masa 2 minggu udah mau nyerah? Nah jadi akhirnya berputar-putar lagi di pasar itu teman-teman. Akhirnya closing 1 orang itu setelah 1 bulan lebih ya. Waktu saya ceritain, saya udah capek banget. Itu orang ke-6, saya habis makan pokoknya jam 2 atau jam 3 saya baru makan. Jadi teman-teman kalau prospek restoran datang jam 2 atau jam 3 pas mereka udah beres-beres. Biasa sepi ya, bosnya tuh lagi sibuk ngitungin duit. Nah itu momen yang paling bagus tuh. Jadi saya tuh bosnya lagi nganggur-nganggur gitu ya. Jadi saya ceritain, presentasiin. Udah presentasiin, bagus banget ada tabungan kayak gini. Saya yang kaget, ini ada sakit kali ini orangnya. Terus dia bilang, saya mau masuk nih kayak gini, gimana caranya? Bu, tunggu sebentar ya Bu, dia saking terbiasa, orang bilang enggak ya. Waktu itu kan nggak ada handphone, jadi saya ke telepon umum, saya telepon leader saya. Aneh, ini ada orang mau masuk, gue mesti ngapain lagi nih gitu ya. Nah, udah tenang, lu mintain aja KTP-nya, terus minta dia tanda tangan dulu. Kalau dulu kita nggak usah tanda tangan ilustrasi teman-teman. Ya produk yang lama itu nggak perlu dijelasin karena kan memang produk yang jangka panjang.
Ya udah, jadi akhirnya di closing, waduh itu bener-bener ya seneng, bingung, wah campur aduk deh teman-teman ya. Nah cuma teman-teman yang saya mau sharingkan ke teman-teman ya, nomor satu percaya itu memang penting. Ketika saya maksudnya akhirnya kita pacaran, terus akhirnya juga kita mau menikah gitu ya. Bener, ya kita harus melihat masa depan ibu ya. Jangan lihat dia UM, lihat 2 tahun lagi jadi AM gitu ya. Nah jadi sebetulnya sih yang saya lihat adalah nomor satu dari bisnis ini memang harus percaya dulu. Percaya kalau 100 juta sebulan itu beneran ada. Ya kalau kita nggak percaya, jadi apa yang kita percaya itu akan mempengaruhi tindakan kita. Betul ya. Nah hari ini saya lihatnya gampang. Ceris seumuran saya sudah bisa punya mobil sendiri, income-nya 5 kali lipat dari penghasilan saya. Terus udah gitu juga maksudnya saya bisa lihat kemajuan karirnya dibanding waktu saya kerja. Itu yang membuat saya join. Dan mami saya juga sangat bijaksana ya. Mami saya bilang ya waktu PDKT pinter dia, deketinnya ke mertuanya dulu ya. Jadi kalau buat jomblo-jomblo ya, kalau yang lagi mau deketin cewek, deketin mami mertuanya. Kalau mertua udah approve, biasanya lebih gampang ke anak-anaknya ya. Nah mami saya selalu bilang jangan lihat orang dari masa lalunya, karena masa lalu itu tidak menentukan masa depan. Dan bagus banget ya, saya bersyukur karena mami saya sangat bijaksana. Kalau hari ini saya jadi mama, mami saya di posisi mami saya, anak perempuan saya seorang yang udah saya didik begitu susah sekolah luar negeri, saya tuh sedang gambling loh, menikah dengan seseorang yang backgroundnya gak jelas gitu loh, ya kan? Iya, maksudnya hari ini kan terus terang teman-teman kalau kita jadi orang tua ya, kita tahu mantu kita misalnya dari broken home, pasti teman-teman pertimbangin lagi kan, jangan-jangan nanti bisa terulang lagi ke anak saya gitu. Tapi yang saya belajar dari mami saya itu teman-teman, masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita. Jadi jangan sampai kita juga terperangkap di masa lalu kita, makanya kita jadi nggak bisa maju. Nah, ya kurang lebih itu. Dan ketika kita jalanin, yang saya ingat dengan Ceris ya, waktu itu kita tuliskan impian kita tuh mau beli mobil Kijang LGX diesel tahun 2001 warna silver, ingat tuh. Jadi teman-teman waktu bikin impian tuh harus jelas, kita tempel di depan kamar kita. Terus waktu itu ya nggak kecapai beli Panther, lumayan lah, masih mirip-mirip lah ya. Satu makan daging, satu makan rumput ya. Kan Kijang makan rumput ya, Panther makan daging. Nah jadi akhirnya terus untuk pernikahan kita kan kita biayain sendiri karena mami saya janda, mertua saya juga sudah single parent, janda juga, jadi kita nggak mungkin membebani orang tua kita untuk menikahkan kita. Jadi yang saya ingat kalau masa pacaran kita itu ya diisi dengan prospek teman-teman. Ya, benar loh. Kalau misalnya udah berantem gitu ya, hebat. Kalau udah berantem pas ketemu bapak, wah langsung frekuensinya beda. Langsung bisa saling dukung, supaya bisa sampai closing. Udah selesai udah nggak berantem lagi. Karena kenapa? Udah solve, udah closing, udah happy dua-duanya ya. Nah jadi kita bersyukur banget. Kita di usia 24 tahun, waktu itu jalan 25 kita menikah, pakai biaya sendiri, ya. Terus renovasi rumah. Jadi kan karena mami mertua saya punya rumah kan sudah lama, udah tua, jadi kita renov. Jadi kita sama mama kita renov rumahnya. Nah itu teman-teman semua dari Prudensial. Jadi sebenarnya luar biasa. Kami jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun itu boleh dibilang 2-3 kali itu gratis teman-teman. Ya. Jadi tolong yang ngecek boleh dilap dulu. Boleh dilap dulu, pinggirin dulu ya. Nah makanya kita juga bilang anak-anak ya, anak-anak mesti